Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Kita akan melanjutkan pembacaan dari Kitab Kidung Agung. Mari kita membaca pasal yang ke-6. Pasal yang ke-6 kita membaca ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-12 ya, 4 sampai 12. Saya membaca. Cantik engkau manisku seperti kota Tirsa, Juwita seperti Yerusalem. Dahsyat seperti bala tentara dengan panji-panjinya. Palingkanlah matamu daripadaku, sebab aku menjadi bingung karenanya. Rambutmu bagaikan kawanan kambing yang bergelombang turun dari Gilead. Gigimu bagaikan kawanan domba yang keluar dari tempat pembasuhan yang beranak kembar, semuanya yang tak beranak tak ada. Bagaikan belahan buah delima pelipismu di balik telekungmu. Permaisuri ada 60, selir 80, dan darah-darah tak terbilang banyaknya. Tetapi dialah satu-satunya merpatiku, idam-idamanku, satu-satunya anak ibunya, anak kesayangan bagi yang melahirkannya. Putri-putri melihatnya dan menyebutnya bahagia. Permaisuri-permaisuri dan selir-selir memujinya. Siapakah dia yang muncul laksana fajar merekah, indah bagaikan bulan purnama, bercahaya bagaikan surya, dahsyat seperti bala tentara dengan panji-panjinya. Ke kebun kenari aku turun melihat kuntum-kuntum di lembah. Melihat apakah pohon anggur berkuncup dan pohon-pohon delima berbunga. Tak sadar diri aku, kerinduanku menempatkan aku di atas kereta orang bangsawan. Demikian pembacaan firman Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, Engkau memberkati perenungan pada pagi hari ini. Berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan, menguraikan, dan Tuhan nolong dengan Roh-Mu yang kudus, mengurapinya sehingga apa yang dikatakan sungguh-sungguh adalah apa yang Tuhan mau nyatakan pada hari ini kepada jemaat yang Tuhan kasih, dan berkati setiap kami yang mendengarkan, entah yang melalui YouTube live streaming atau juga yang hadir di gereja. Tuhan yang memberkati kami semua, dan kami berharap perenungan ini sungguh-sungguh menjadi perenungan yang berkenan di hadapan Tuhan, dan Engkau sekali lagi menyentuh kami, menguduskan kami, bekerja melalui pemberitaan firman Tuhan. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, ini adalah puji-pujian yang kedua ya. Kalau sudah membaca, ini bukan pertama kalinya dari mempelai laki-laki memuji mempelai perempuan atau mempelai wanita sudah memuji mempelai laki-laki. Lalu kemudian di bagian ini kita membaca mempelai laki-laki memuji mempelai perempuan. Sudah ada bagian-bagian yang sudah bisa bandingkan dengan pujian yang pertama, gitu ya. Ini ada tema-tema atau motif-motif yang diangkat lagi. Juga ada yang baru ya di sini, ada dikembangkan gitu ya. Saudara melihat di sini kalau kita tafsir secara positif lah ya. Di satu sisi ada certain konsistensi ya, dia tidak lupa apa yang dia pernah katakan kepada mempelai wanita gitu. Ada certain konsistensi, berarti ini bukan ngegombal ya, bukan karangan, karena dia cukup konsisten dalam bagian ini. Tapi di sisi yang lain kita juga bisa mengatakan bahwa ini tidak pernah menjadi klise. Ini bukan ulang-ulang kehabisan ide, ngomong yang itu lagi gitu, sampai pasangannya bosen banget gitu ya, kok itu terus yang diomongin, tidak. Tapi saudara melihat di sini juga ada perkembangan. Jadi ini both end ya. Both consistency and ya, sisi yang lain juga ada development ya. Ada perkembangan di sini ya. Demikian juga di dalam kehidupan cinta kita seharusnya ya, ada certain konsistensi, nggak semuanya berubah gitu ya, ada certain konsistensi, tapi juga ada perkembangan, dan nggak boleh menjadi klise ya. Penting ya perkembangan ini, karena tanpa perkembangan kita akan cenderung menjadi nggak ada kesegaran gitu di dalam kehidupan cinta kasih kita gitu. Kayaknya perspektifnya itu lagi bolak-balik itu terus gitu, dan itu ya membosankan sebetulnya gitu. Nah, kita bisa belajar daripada prinsip yang sederhana ini daripada Kidung Agung di pasal yang ke-6. Nah, sudah di sini mempelai laki-laki ini ya mengumpamakan di sini kecantikan dari mempelai wanita itu dengan kota ya, dengan kota-kota. Nah, ini sudah memang ada menggambarkan kota kota yang diseumpamakan dengan perempuan ya, kecantikan ya, itu quite common memang ya, quite common, dan di sini dipakai meskipun arahnya juga bisa dua macam ya, either
kota dibilang cantik seperti perempuan atau perempuan dibilang cantik seperti kota. Maksudnya dua-duanya juga bisa gitu. Ada certain imajinasi di sini. Di sini ada dua kota yang disebut, yaitu Tirsa dan Yerusalem. Tirsa itu adalah early capital city dari kerajaan utara ya. Jadi ini ibu kota lama, ibu kota tua dari kerajaan utara ya. Yerusalem saudara tahu ini adalah ibu kota dari kerajaan selatan gitu ya. Jadi menarik saya waktu kita membaca bagian ini ya. Ini the two kingdoms terutama ini ya, kita mesti membayangkan pembaca ini ya, pembaca setelah dua kerajaan itu terkoyak gitu. Maksudnya setelah ini ya, setelah Salomo, terus kemudian Yerobeam, Rehabeam dan seterusnya gitu. Tapi di sini sudah bisa melihat cinta itu ya, hubungan cinta itu ada keluasan seperti ini. Ini bukan hanya bagi pembaca kerajaan selatan, maksudnya ini tanah Yudea, orang-orang di Yerusalem, tapi juga bisa dipahami, bisa dimengerti, bisa memberkati orang-orang di kerajaan utara. Secara politik ya, orang bisa terpisah secara kingdom ya, bisa terkoyak gitu. Dan seperti saudara tahu ya, banyak dalam urusan politik itu bisa membuat kita itu sangat terpolarize kalau kita nggak hati-hati ya, urusan politik. Tetapi waktu bicara tentang cinta ya, cinta itu nggak mengenal polarisasi. Ya. Cinta itu bukan terpolarisasi, unlike kedua kerajaan yang terpecah ini ya. Cinta itu sebetulnya mempersatukan. Cinta nggak tertarik sesuai dengan pandangan yang highly polarized itu ya, itu bukan cinta gitu. Jadi kalau di dalam kehidupan kita ya sudah melihat ini kita cenderung gampang termakan menjadi orang-orang yang terpolarisasi gitu ya, apapun lah ya, apapun gitu. Bisa macam-macam ya, vaksin nggak vaksin gitu ya, pemimpin negara yang ini atau yang itu gitu misalnya ya, gubernur yang ini atau yang itu dan sebagainya, bisa rumit sekali gitu ya di dalam hal ini gitu, sampai urusan hal-hal sederhana ya itu lihat kain sudah agak lewat sini ya, sudah coklat biru atau putih emas atau apa begitu kan, terpolarisasi gitu. Ya di dalam dunia ada hal-hal yang membuat kita ya masuk ke dalam polarisasi seperti itu. Tapi kalau kita memiliki cinta, cinta itu seperti nggak peduli ya, nggak peduli dan nggak ikut-ikutan saya di dalam ini ya urusan politik ini. Ini cinta nggak memosisikan diri di posisi kerajaan selatan gitu ya, membela berpihak kepada Yerusalem atau mungkin berpihak kepada Tirsa, kepada kerajaan utara gitu. Itu kayaknya bukan cinta gitu. Cantik engkau manisku seperti kota Tirsa, Juwita seperti Yerusalem. Cantik ya. Lalu terus kemudian ada tambahan di sini, dahsyat ya. Dahsyat, cantik dan dahsyat di dalam salah satu terjemahan Inggris pakai istilah terrible. Cinta itu bukan cuma membuat orang itu melihat kecantikan, tapi juga melihat kedahsyatan deh, terrible. Istilah terrible ini, kalau sudah membaca di dalam Perjanjian Lama, ya itu menarik, itu muncul justru di dalam kitab Habakuk ya. Saya mau baca bagian ini, meskipun kita menafsirnya mesti lebih berhati-hati ya. Habakuk pasal yang pertama ya, ayat yang ke-7. Bangsa itu dahsyat dan menakutkan. Keadilannya dan keluhurannya berasal daripadanya sendiri. Ya, ini bicara tentang pasukan musuh ya sebetulnya kalau kita membaca di sini ya. Ini bangsa Kaldian, Kasdim ya bahasa Indonesia kalau saya nggak salah ingat. Tentara musuh di sini, Chaldean Army, itu digambarkan sebagai dahsyat ya, dahsyat dan menakutkan. Nah, so ini kita dalam menafsir kita mesti hati-hati ya supaya kita jadi berarti ini mempelai wanita ini musuh atau bagaimana ya? Dahsyat maksudnya di dalam pengertian ini bakal jadi musuh atau gimana ya, waktu masuk dalam pernikahan bakal berantem terus gitu ya, atau bakal menjajah gitu misalnya ya, membawa yang laki-laki untuk masuk ke dalam exile gitu misalnya. Tidaklah, saya sudah nggak menafsir ke arah situ tentunya gitu ya, tapi ini cukup hanya dengan mempergunakan konotasi spectrum of meanings, dahsyat ya, menakutkan. Nanti kita akan bahas lagi ya, saya. Apa sih artinya ini? Tapi cukup di dalam ayat ini dengan mengatakan cinta itu sudah membawa orang untuk melihat bukan hanya beauty, tapi juga power. Sekali lagi ya, saya, cinta itu berurusan bukan hanya dengan beauty yang kita mengatakan cantik engkau ya, tapi juga
power yang ditakuti. Nah, ini penting ya, saya. Dan khususnya kalau kita melihat ini perspektif dari mempelai laki-laki ke mempelai wanita loh ya. Nah, di sini sekali lagi ya, saudara nggak boleh menafsir salah ya. Ini penafsir firman Tuhan itu memang sulit ya. Kalau kita salah tafsir langsung akan terjun bebas kepada konklusi yang nggak karu-karuan. Ini bukan laki-laki yang takut istri ya, bukan gitu. Saudara jangan tafsir ke arah sana gitu. Ya ini laki-laki kok dia takutnya seperti ini. Kaldian Army berarti ini bakal disetir lah model kayak begini ya. Ini bakal dikontrol punya ini sama istrinya karena dia takut sebetulnya gitu. Sebentar saya bukan ke sana artinya gitu. Ini bukan di dalam pengertian ketakutan seorang suami. Lagi pula saya kalau kita mau kaitkan ini dengan pernikahan Kristus dan jemaat kan ya nggak masuk sama sekali ya saudara. Masa Kristus takut sama jemaatnya kan ya nggak mungkin lah itu ya. Bukan di dalam pengertian itu pasti gitu. Tapi di dalam pengertian ini loh saya ada dignitas ya di dalam perempuan gitu. Terrible di dalam ini ya. Ada power gitu di dalamnya. Power yang perlu dihargai. Jadi ada both desire and fear kalau saya boleh mengutip Richard Hess ya. Ada desire terhadap beauty itu, tapi juga ada fear. Fear di dalam pengertian yang positif di sini ya. Maksudnya menghargai dignitas dari pasangan ya. Kita menafsir sampai ke situ saja, saya. Jangan ditafsir ini laki-laki yang takut istri lah atau apa gitu yang bakal dijajah punya dan sebagainya seperti Kaldian akan menghancurkan Israel. Jangan ditafsir ke sana, saya. Nggak perlu masuk sampai kepada tafsiran itu. Tapi cukup dengan mengatakan ini bukan laki-laki yang akan menindas istrinya gitu. Ini bukan laki-laki yang akan melakukan KDRT ya, for sure bukan. Kenapa saya? Karena dia tahu ada dignitas ya dari pasangannya, ada beauty, and yet juga power. Nah, saudara-saudara kalau boleh membandingkan ya, kita tentu nggak bisa membaca bagian ini ya. Bacalah Amsal 31 ya tentang perempuan itu ya, perempuan yang apa ini ya, yang digambarkan di sana ya. Gambaran wanita yang ideal gitu ya. Nah, itu saudara akan mendapati juga gambaran itu bukan wanita yang lemah, tapi wanita yang kuat ya di situ ya. Ini ya kita malah bisa sebut di dalam bahasa modern kind of superwoman sebetulnya yang dibicarakan di dalam Amsal 31 itu saudara bisa baca sendiri. Certainly saudara waktu membaca bagian itu saudara nggak akan mendapatkan gambaran wanita yang lemah, yang cengeng, yang apa itu yang nggak bisa kerja, nggak bisa apa-apa ya. Sepenuhnya bergantung kepada suaminya, jadi dia di abuse juga diam saja. Oh pasti bukan itu pasti. Tapi ada certain power and strength di dalamnya. Dan ini gambaran yang cukup dekat ya sebetulnya dengan yang digambarkan di dalam Kidung Agung pasal yang ke-6 ini. Gitu. Lalu kita membaca di dalam ayat berikutnya, saya di dalam ayat yang ke-5 di sini ya. Palingkanlah matamu daripadaku sebab aku menjadi bingung karena ini kita pakai bahasa Indonesia. Mata menjadi bingung, kita ikut bingung gitu. Kok jadi bingung? Saya baca bahasa Inggris saja ya. Ini apa? Turn away your eyes from me, for they overwhelm me. Ya, they overwhelm me. Ya. Matamu itu overwhelming. Ya, itu maksudnya bingung itu saya bukan bingung. Jadi bingung saya gitu ya, bingung. Saya bingung loh lihat matamu gitu ya. Kita juga jadi bingung. Kenapa dia bingung ya gitu ya? Ikut-ikutan bingung bersama dengan mempelai laki. Sebenarnya terjemahan yang lain itu overwhelm. Sudah tahu ya. Inilah gambaran tadi ya, terrible ya, gambaran kedahsyatan, gambaran strength and power ya. Sampai waktu melihat matanya itu mempelai laki-laki mengatakan palingkan matamu daripadaku ya. Saya terjemahkan bebas ya. Saya nggak kuat memandangnya gitu ya. Matamu itu ya ada atraksi yang demikian kuat ya, yang menakutkan ya, yang keluar dari sana, dan itu atraksinya itu ada kekuatan demikian rupa sampai mempelai laki-laki ini nggak bisa menahannya, nggak bisa resist ya. Irresistible ya, irresistible ya. Ini menarik soalnya kalau kita kaitkan ini ya. Ada power irresistible, and yet kita tahu ini bukan irresistible di dalam pengertian military power ya, soalnya bukan gitu. Nanti ya di ayat-ayat belakangan akan ada muncul itu apa nuansa militer, tapi bukan di sini lah ya. Ini memang bicara tentang power, and yet kita nggak tepat kalau kita menafsir ini military power gitu. Ini bukan laki-laki yang takut karena nikah dengan apa ya perempuan yang anaknya orang kaya sehingga dia nggak bisa macam-macam. Kalau nggak akan urusan sama mertuanya gitu misalnya. Bukan saya ini urusan dia menyegani sang istri atau mempelai wanita ini ya, memiliki kekuatan atraksi demikian rupa sampai dia nggak tahan memandang matanya, karena waktu memandang matanya dia seperti overwhelmed di sini di dalam bahasa Inggris itu dikatakan ya, irresistible.
nggak bisa ditolak gitu. Jadi ini ada tarikan yang begitu kuat baik dari kecantikannya maupun juga kedahsyatannya. Menarik juga, perhaps little ini apa itu namanya side note ya. Di dalam bagian ini saya muncul satu motif yang sebetulnya sudah pernah disebut ya, tapi ada sedikit perbedaan gitu, yaitu tentang ini ya, motif Gilead. Rambutmu bagaikan kawanan kambing yang bergelombang turun dari Gilead. Ini sebenarnya sudah sih ya, kita sudah pernah bahas juga di pasal yang sebelumnya. Di pasal yang kita sudah pernah bahas sudah, saya. Tapi di sini ada slight difference, yaitu apa saya? Sebelumnya itu bicara tentang Mount Gilead ya, bicara tentang bukit atau gunung Gilead. Nah, di sini bicara tentang Gilead sekarang gitu ya. Tentu yang ditunjuk masih sebetulnya sama ya, tapi ada perluasan ya saya di sini ya. Entire region. Gilead, Mount Gilead itu ya gunung ya. Nah, sekarang bicara tentang Gilead ya, berarti ini tanah Gilead ya. Itu daerah yang lebih luas ya. Saudara melihat di sini ya, ini nyambung sama motif keluasan hati tadi di dalam ayat yang pertama yang kita baca ya, bukan cuma Tirsa atau bukan cuma Yerusalem, tapi Tirsa dan Yerusalem, bukan cuma kerajaan utara atau bukan cuma kerajaan selatan, tapi kerajaan utara dan kerajaan selatan ya. Cinta itu membuat kita itu memandang dengan luas gitu ya. Ada perluasan sebetulnya, bukan penyempitan ya. Saya sering kali waktu pimpin ini apa sudah ini konseling pranikah yang privat itu ya, bukan yang kelas katekisasinya, tapi yang ya, saya sering kali mengingatkan ya, seingat saya sih harusnya tiap kali gitu ya, mengingatkan kepada pasangan waktu menikah jangan terus menjadi ini ya, karena menikah terus jadi life reduction. Saudara jadi eksklusif banget ya hubungannya, sampai orang lain tuh nggak bisa masuk, nggak bisa akses. Dulu waktu saudara sebelum menikah, ya saudara itu hatinya itu seperti luas, saudara banyak teman, tapi begitu menikah langsung masuk ke daun kelor yang sempit itu gitu ya. Jangan ya saudara. Pernikahan itu is about life enrichment, bukan life reduction. Ya, ini tentang kehidupan yang diperluas sebetulnya. Dengan menikah itu kita harusnya itu menjadi lebih luas hatinya, bukan malah lebih sempit, bukan saudara malah jadi lebih nggak bisa diakses oleh siapapun kecuali oleh istri dan suamimu gitu ya. Itu kayaknya pernikahan yang rada gagal gitu. Meskipun kelihatan seperti akrab sekali gitu ya. Karena life itu karena pernikahan itu about enrichment ya. Ini perluasan daripada kehidupan itu ya, bukan reduksi, bukan penyempitan. So, saudara melihat di sini ya, ada pergantian sedikit minim sekali ya dari Mount Gilead menuju kepada Gilead ya. Terus kemudian di dalam ayat yang ke-6, gigimu bagaikan kawanan domba yang keluar dari tempat pembasuhan, yang beranak kembar semuanya, yang tak beranak tak ada ya. Waktu bicara tentang gigi di sini ya, ini hampir common sense ya. Gigi yaitu menggambarkan ini ya, diumpamakan dengan kawanan domba ya, bicara tentang whiteness, bicara tentang yang putih ya. Tapi bukan cuma yang putih, sudah kalau di sini kalau yang putih sudah pernah ada. Di sini ada gambaran juga keluar dari tempat pembasuhan. Jadi bukan cuma putih tapi juga bersih. Ya. Putih dan bersih ya. Nah, ini motif yang bersih ini baru saya di sini. Kalau yang domba putih itu sudah pernah dibicarakan ya. Tadi kita mengatakan ya, ada konsistensi, and dia terus kemudian ada perspektif yang baru ya, yang memberikan kesegaran di sini. And dia nggak totally discontinued, nggak totally tidak berhubungan dengan pujian sebelumnya, tetap ada hubungannya, and dia berkembang di sini. Kalau sebelumnya hanya bicara tentang gigi yang putih ya, domba itu putih, di sini domba yang saudara ini keluar dari tempat pembasuhan ya. Itu menyatakan bersih ya. Nah, waktu dikatakan di sini beranak kembar semuanya, yang tak beranak tak ada ya, ada sedikit allusion ya dengan ini ya, fertilitas tentu meskipun ini ya kalau diterapkan pada gigi sih memang kurang cocok gitu ya. Ini kalau saudara konsentrasinya ke gigi, membicarakan fertilitas untuk gigi ya memang kurang cocok sih gitu. Tapi di dalam pengertian ini saya waktu di sini dikatakan beranak kembar semuanya, yang tak beranak tak ada ya, itu ada allusion tuh fertilitas di dalam pengertian yang general, karena apa ya, ini membicarakan nama pelayan perempuan gitu kan ya, ini gambaran kesuburan gitu. Ayat yang ke-7 bagaikan belahan buah delima ya, itu pomegranate, pelipismu atau ini ya, your temples, your cheeks,
bagaikan belahan buah delima, pelipismu di balik telekungmu. Ya, ini menarik saya di dalam bagian ini. Justru kalau sudah bandingkan dengan pujian sebelumnya, ya, ini pujian sebelumnya itu lebih sensual, lebih sensual. Ya. Lebih ada nuansa erotik di sebelumnya. Bagian ini seperti kayak lebih menghindari aspek sensualitas gitu ya. Nah, ini juga menarik saya kalau saudara tafsir gitu ya. Cinta itu memang pasti ya, cinta yang bukan platonik ya. Pasti di dalamnya itu harus ada aspek sensual ya, karena kita ini bagaimanapun bodily ya. Bodily. Kita bukan malaikat ya. Malaikat itu nggak menikah, tapi kita menikah ya. Karena kita bukan malaikat, karena ada aspek bodily kan. Demikian juga dikatakan oleh Yesus Kristus gitu. Ada aspek seksual pasti gitu, dan Kidung Agung ini merayakannya gitu. Tapi bagian ini ya seperti avoiding aspek sensualitas. Nah, ini saudara jangan tafsir salah. Ini kalau saudara tafsir salah, ya dimulai dengan sensualitas berakhir pada platonis dan neoplatonisme gitu misalnya ya. Ini akhirnya terus menjadi kasih yang nggak ada aspek sensualnya sama sekali, dan itulah tanda kematangan cinta. Ya kagak lah saudara, bukan gitu, bukan itu maksudnya. Tafsirannya bukan ke sana gitu. Tafsirannya itu kenapa di bagian pujian pertama itu highly sensual gitu ya, sangat sensual, tapi di dalam bagian ini kok nggak membicarakan ini ya yang sensual. Misalnya ini kan cheeks, pelipis ini kan sudah dekat-dekat dengan bibir ya. Bibir nggak disentuh sama sekali di sini, padahal bibir itu sangat sensual kan, dan indeed bibir itu muncul sebelumnya, tapi di bagian ini kok nggak muncul gitu ya. Kenapa? Ya memang nggak harus selalu muncul kali ya. Nggak harus selalu muncul, kenapa? Ya karena memang cinta itu bukan urusan sensual saja. Sekali lagi ya, saya. Cinta ada aspek sensual, betul, dan Kidung Agung memang merayakan itu, betul, saya memang merayakan itu ya. Tapi cinta juga bukan semata-mata urusan sensualisme gitu, bukan. Cinta yang sejati nggak pernah bisa direduksi hanya menjadi sensualisme gitu, nggak bisa, saya itu reduksi gitu. Ada aspek yang lain. Even waktu kita membicarakan tubuh pun ya, tubuh itu nggak semuanya harusnya dibicarakan selalu yang sensual, nggak harus ya gitu. Bisa juga membicarakan secara yang sensual ya, bisa. Ini di dalam bagian ini, di dalam bagian yang agak bawah ya, itu balik lagi ke imagery sensual sebetulnya gitu ya. Nanti kita akan bahas bagian itu gitu. Tapi sampai di bagian ini ya, ini bicarakan rambut ya, gigi ya, gigi loh saya sudah dekat sekali kan dengan bibir ya. Lalu bicarakan pelipis ya, cheeks, ini sudah daerah-daerah situ kan ya. Tapi bibir kok nggak disentuh ya gitu ya. Ya memang nggak harus setiap kali bicara bibir terus gitu ya. Di dalam bagian yang sebelumnya ya saudara membaca ada pembicaraan tentang buah dada misalnya ya. Bagian ini nggak ada, ini absen bagian ini gitu ya di dalam pujian ini. Ya memang nggak harus setiap kali sih saudara, nggak harus gitu. Karena apa? Ya again ya, message yang kita bisa terima, I think cinta itu bukan atau tidak boleh hanya direduksi menjadi sekedar urusan sensualisme. Saudara, kalau cinta itu cuma urusannya sensualisme ya, ini rada bahaya loh sebetulnya gitu. Nanti istri jelek sedikit, lebih tua sedikit gitu ya, nggak menarik lagi dan sebagainya, kita langsung cari istri yang lebih muda dan sebagainya. Karena apa ya? Karena cinta hanya urusan sensualisme ya. Cinta itu ada aspek sensual betul, tapi nggak boleh hanya direduksi menjadi urusan sensualisme saja ya. Karena ini bahaya gitu. Ini ya kita jadi seperti binatang loh. Kalau kita hanya urusan sensualisme seks saja gitu misalnya ya, meskipun seks juga termasuk di dalamnya. Ayat yang berikutnya saya, ayat yang ke-8. Permaisuri ada 60 selir, 80 dan darah-darah tak terbilang banyaknya. Nah, kadang-kadang waktu orang membaca bagian ini saya, orang mungkin langsung otomatis terpikir wah dia membayangkan ini ya di dalam kejayaannya Salomo gitu ya, Salomo ya. Tapi sebetulnya kalau kita baca di dalam kitab suci ya, ini motif angka ini ya 60 80 ya, ini mungkin lebih cocok dengan haremnya Rehobeam ya. Rehobeam ya itu ada catatan gitu ya, pakai ini ya 80 istri, terus kemudian 60 concubines ya. Sementara Salomo ya itu kalau saudara membaca di dalam pasal 3, kita sudah bahas bagian ini, bicara tentang 60 warriors, ini juga muncul 60 lagi gitu ya. Perhaps ya, ini saya ngikutin Richard Hess ya, ada imajinasi royal di sini ya, royal imagination ya. 60 ya menurut Richard Hess, perhaps itu adalah number yang associated dengan royalty ya, entah dengan Rehabeam atau dengan Salomo gitu.
60. Jadi ini adalah satu imajinasi yang sampai kepada istana, ya, kerajaan Salomo dan sebagainya. I think kita sudah pernah bahas ya pada bagian ini ya. Cinta itu nggak mengenal batas imajinasi. Meskipun ini katakanlah laki-laki sederhana ya, nggak punya kekayaan seperti Salomo, bukan raja, tapi dia boleh membayangkan istrinya itu seperti ratu yang terpilih ya. Ini di antara semua pilihan yang lain ya. Di antara pilihan-pilihan ada 60 queens, ada 80 concubines, dan ada tak terbilang maidens ya. Oh, banyak sekali pilihannya, tapi satu ini mencuat ya. Dia ini yang paling menonjol daripada semuanya ya. Dia bisa membayangkan dirinya itu seperti raja yang seperti yang banyak pilihan gitu ya. Yang sebetulnya banyak pilihan, nggak kekurangan options, tetapi dia memilih yang satu ini ya di antara semua yang lain ya. Itu gambarannya gitu. Jadi menyatakan betapa mempelai wanita ini sangat unik ya di hadapan mempelai laki-laki. Dan itu juga yang sudah dikatakan di dalam ayat yang berikutnya. Kalau sudah membaca ayat yang ke-9, tetapi dialah satu-satunya merpatiku. Ya. Dialah satu-satunya merpatiku, idam-idamanku. Ya, bahasa Inggrisnya itu bisa diterjemahkan, she is unique, ya, she is unique, my dove, my perfect one, she is unique, ya. Incomparable ya, meskipun ada 60 queens, ada 80 concubines ya, perempuan banyak sekali ya, bukan nggak ada choice, tapi yang satu ini ya, ini melampaui semuanya. Itu yang mau digambarkan di sini ya. Dialah satu-satunya merpatiku, idam-idamanku, satu-satunya anak ibunya, anak kesayangan bagi yang melahirkannya ya. Jadi mempelai laki-laki ini begitu tertarik menganggap mempelai wanita ini begitu unik, sebagaimana juga ibunya ya melihat dia itu juga unik ya, unik. Jadi ada family ties di sini ya, sudah ya. Setiap ibu pasti akan membanggakan ini ya, membanggakan itu putrinya, anaknya gitu ya. Dan ini dimengerti secara positif di sini. Di dalam kebanggaan itulah juga mempelai laki-laki mau membanggakan mempelai wanita ini, calon istrinya atau istrinya. Sudah masih ingat ya, di dalam bagian pertama itu mempelai wanita ada menyebut anak-anak ibuku ya, anak-anak yang laki, anak-anak ibuku gitu ya. Jadi di antara anak-anak yang laki ya, ini anak perempuan ini adalah kesayangan ibunya gitu ya. Saudara masih ingat kan ya, di dalam bagian-bagian awal kita pernah membahas ini, sebagaimana anak perempuan ini adalah kesayangan daripada ibunya ya, demikian juga mempelai laki-laki ini sayang ya kepada mempelai wanita ini ya. Saya nggak boleh overstretch di dalam tafsiran di sini, tapi ya kalau boleh kita belajar sedikit saja bijaksana di dalam bagian ini, sudah, yaitu bahwa ini ya jangan waktu kita menikah ya kita jadi kurang mencintai perempuan, yaitu kurang mencintai dibandingkan dengan orang tuanya. Ya, ini namanya menyanyiakan gitu ya. Ini ada seorang wanita yang dikasih oleh orang tuanya, oleh ayahnya, oleh ibunya. Tapi begitu kemudian dia masuk ke dalam pernikahan, kok jadi malah menderita di tangan laki-laki. Ini kan kacau seperti ini ya. Ini adalah kesayangan ibunya. Ibunya itu menyayangi dia gitu. Maka waktu dia masuk ke dalam pernikahan ya, seharusnya mempelai laki-laki itu juga sedikitnya sekurang-kurangnya itu memperlakukan dia ya sedikit-sedikitnya itu sama, dan kalau bisa ya lebih gitu daripada orang tuanya ya, di dalam cintanya, di dalam melihat keunikannya ya, keunikan daripada mempelai wanita ini. Waktu bicara di sini ya, di dalam bagian berikutnya kita membaca putri-putri melihatnya dan menyebutnya bahagia ya, menyebutnya bahagia. Permaisuri-permaisuri dan selir-selir memujinya, menyebutnya bahagia. Ini kalau di dalam perjanjian lama ya, muncul di dalam Proverbs 31, Amsal 31 yang tadi kita sebut itu ya, gambaran superwoman itu tadi ya. Amsal 31, mari kita baca ya. Ini itu kan istri yang cakap ya, di sini diberi judul oleh LAI, dan ayat 10 memang diterjemahkan dengan istri yang cakap di sini kan ya. Istri yang cakap siapa yang mendapatkannya. Nah, sudah bisa membaca di dalam ayat yang ke-28 ya, agak bawah di situ. Saya membacakan Amsal 31 ayat 28. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Ini
istilah yang sama ya, istilah yang sama yang kita baca di dalam Kidung Agung pasal yang ke-6 ini, sekali lagi ya, kita baca di dalam ayat yang ke-9, putri-putri melihatnya dan menyebutnya bahagia ya. Apa yang kita bisa pelajari di sini ya? Ini adalah satu pujian yang spontan ya, satu pujian yang bukan dipaksakan gitu. Ini bukan pujian yang diberikan karena sungkan atau karena berutang budi atau whatever alasan yang lain, bukan ya. Tapi ini betul-betul satu pujian yang keluar dari dalam hati. Ini yang nggak dipaksa, nggak diteror ya, tapi betul-betul melihat memang ini perempuan ini ada keunikan ya, ada kecantikan, ada kedahsyatan, ada kekuatan. Seperti sekali lagi kalau saudara membaca, nanti saudara baca sendiri ya, Amsal 31 itu kan cukup panjang ayat-ayatnya. Gambaran wanita yang seperti ini ya, cuma bisa bikin kita bilang wow gitu ya. Wow, ini kok ada ya wanita seperti itu. Nah, itulah yang digambarkan di sini ya. Menyebutnya berbahagia ya. Saudara kalau mau kaitkan dengan ini ya Pak, dengan perjanjian baru ya, tapi saya nggak akan masuk ke bagian ini ya. Itu menarik. Itu Maria juga disebut berbahagia ya. Call her blessed ya. Maria itu disebut berbahagia gitu. Nah, ini ada allusion kan, perempuan yang lain sampai kepada bahkan Ibu Yesus ya, saudara bisa membaca itu di dalam Injil. Kita teruskan saudara, beberapa ayat lagi ya, yaitu ayat yang ke-10 ya. Ayat yang ke-10. Siapa dia yang muncul laksana fajar merekah ya. Daun fajar merekah, indah bagaikan bulan purnama, bercahaya bagaikan surya, dahsyat seperti bala tentara dengan panji-panjinya. Nah, ini tadi kita katakan mulai ada militer ya, imagery di sini, mulai masuk di sini. Kalau tadi belum ya, belum gitu. Jadi waktu tadi bicara tentang menakutkan, despite ada allusion dengan apa ya Chaldean army, tapi sebetulnya masih belum bicara tentang military power ya, nggak tepat sih dibicarakan ketakutan laki-laki karena military power, enggak gitu. Tapi di sini iya, ini memang muncul gitu. Tapi sebelumnya kita membaca bagian ini ya, fajar merekah. Gitu. Nah, sudah ini di apa ya, di kepercayaan ancient Near East yaitu mitos di tanah Kanaan ya, itu dawn itu fajar yang merekah itu ya. Itu dianggap apa ya, ini adalah dewa gitu, dewa dewi ya. Dawn itu ada deity ya, ini adalah, jadi ini mulai masuk kepada apa ya, certain divinisasi divinisasi gitu. Sudah jangan salah mengerti, again ya, ini di dalam bahasa poetis ini kita mesti tahu, kita nggak boleh salah tafsir ini apa, maksudnya kalau kita tafsir salah nanti kita akan salah mengerti gitu. Nah, seperti saudara baca di dalam bagian ini ayat ke-10, dia mulai masuk ke ini ya, fajar mereka yang kalau di Kanaan itu dianggap sebagai deity ya. Terus dia bicara tentang bulan purnama ya, ini bicara tentang surya ya. Ini kan benda-benda langit sebetulnya ya. Benda-benda langit itu dalam kepercayaan ancient Near East itu ya, itu ada ini ya, benda-benda heaven. Ini mulai bicara tentang apa ya? God and Goddess ya, bicara tentang dewa dan dewi gitu ya. Ini ya again, cinta itu intoxicated ya, sampai bisa melihat perempuan ini menjadi dewi gitu. Saudara jangan ini ya, jangan tafsir salah seperti penyembahan berhala dong berarti ini gitu ya. Salah lah saudara, ini kitab puisi ya, mau ngingetin lagi ya. Ini kitab puisi bukan kitab doktrin gitu, bukan. Ini bukan risalah teologis ya, ini kitab puisi ya. Saudara jangan take imajinasinya terus diperlakukan goddess seperti ini berarti dia itu kehilangan true worship kepada Tuhan, ini memberhalakan istrinya gitu, nggak bener lah laki-laki ini gitu misalnya gitu ya. I think saudara salah tafsir kayaknya kalau saudara ngomong seperti itu gitu. Ini bukan kesana tafsirannya, tapi di dalam cinta yang sejati itu ya ada, saya mesti pakai tanda kutip ya, ada divinisasi ini saya, divinisasi ya. Ada adoration, istilah adore by the way kan boleh dipakai juga kan saya untuk Tuhan kan ya. Admiration ya, admiration itu istilahnya juga dipakai untuk penyembahan kan sebetulnya kan ya. Tapi ini dipakai terus kemudian untuk pasangan gitu. Ada aspek of a goddess di sini ya, ada aspek kedewian ya di sini ya. Karena bicara tentang dawn, bicara tentang fajar mereka ya, lalu bicara tentang bulan purnama ya, bicara tentang apa ini namanya, tentang surya, somehow ini pujiannya itu sampai ke klimaks ya, itu kan
ini kita pernah bicarakan saya waktu pujian itu lihat dari tubuhnya itu ya dari atas ke bawah ini sudah waktu bicara itu imajinasinya sudah pakai Gilead lah, pakai kerajaan dan sebagainya, pakai Salomo dan sebagainya, itu ternyata masih nggak cukup tinggi sudah sampai ke langit akhirnya gitu ya, pujian itu sampai ke langit ya. Pujiannya itu sampai mengambil benda-benda di langit again ya. Memang cinta itu intoxicating di dalam hal ini ya, sampai nggak cukup lagi nih vocabulary, even kemewahan dan kemegahan daripada Salomo itu sudah nggak cukup, mesti pakai surya, pakai bulan purnama, pakai fajar dan fajar merekah, menyingsing dan sebagainya ya. Tapi perhatikan ya saya, ini ada gambaran dialektis tetap bagaimanapun, bukan berarti terus perempuan ini kehilangan aspek kemanusiaannya ya. Dari mana kita bisa mengatakan itu? Jangan lupa ayat sebelumnya di dalam ayat ke-9 tetap dikatakan ini ya, dia ini adalah seorang perempuan yang dikasihi oleh ibunya ya. Berarti ini ya wanita manusia, ini manusia sejati. Meskipun di sini digambarkan seperti goddess ya, digambarkan seperti dewi gitu ya, tapi still ini manusia kok. Ini ada ibunya gitu. Dikasihi oleh ibunya. Jadi still dia ini ya saya, cinta itu bisa melayang tapi nggak pernah melayang terus kemudian kehilangan kemanusiaan, kehilangan kemembumian gitu ya. Tapi sisi yang sebaliknya kita juga bisa mengatakan, saya kalau cinta cuma membumi doang tapi nggak pernah melayang, kayaknya ada yang kurang ya, saya. Cinta kalau nggak ada melayangnya gitu ya, nggak ada naik sampai ke langit gitu ya, kayaknya ada yang kurang sih gitu. Cuma bicara aspek yang membumi sehari-hari saja begitu misalnya, kurang gitu. Ada aspek tanda kutip akhirnya divinisasi nih ya. Seperti kayak ini saya berhadapan dengan goddess gitu ya. Ini berhadapan dengan apa ini ya, dengan dewi di sini gitu. Bukan sembarangan loh. Ini bukan wanita yang bisa dipermainkan gitu ya. Lalu terus kemudian saudara melihat juga di dalam kekuatan ini ya sebetulnya mulai ada bahaya atau resiko gitu. Sekali lagi ya saya, seorang wanita ya yang dipuji sampai seperti ini ya. Nah, dia bisa kalau dia jahat dia bisa tahu oh begini. Oke, saya akan memanipulasi dia kalau seperti ini. Saya akan pakai kekuatan ini ya untuk memanipulasi dan memperbudak ya pasanganku, maksudnya mempelai laki-laki ini. Jangan ya bukan gitu. Ini nggak ada loh seperti ini. Jadi ada pilihan memang di dalam keadaan pujian ini ya. Pujian ini bukan tanpa resiko sama seperti dalam kehidupan sehari-hari. Kita juga bisa mengatakan hal yang sama. Orang dipuji itu kalau baik ya dia bisa dia feel encouraged gitu ya puji Tuhan ya, dia memberi kemuliaan kepada Tuhan, puji Tuhan ya, itu apa kehidupannya menjadi berkat. Nah itu dia menerima sebagai encouragement gitu. Tapi orang dipuji juga bisa sombong kan, sudah tahu kan ya, orang dipuji bisa nggak tahu diri setelah itu gitu ya. Terus mulai jadi sombong dan sebagainya. Sama di sini ya, maka waktu wanita ini dipuji ya, di sini ya dia ada dua pilihan. Dia ada dua pilihan ini dalam konteks kita bijaksana. Either dia menerimanya itu sebagai sesuatu pujian yang memang tulus, terus kemudian ya ini ya menerima sebagai encouragement, dia mengetahui bahwa dia dicintai oleh suaminya atau calon suaminya gitu. Atau wah dia lihat waduh ini sudahlah ini apa sudah terperangkap ini laki-laki ini gitu ya. Sudah terperangkap oleh kecantikan saya gitu. Nah, sekarang saya akan ikat dia gitu ya. Saya akan ikat dia dan saya akan menjadikan dia budak. Saya akan manipulasi ya. Saya akan memanipulasi dia. Kenapa? Karena dia sangat tertarik ya. Karena saya ini irresistible gitu ya. Karena dia nggak tahan memandang mata saya gitu. Maka saya akan menjerat dia dengan kehidupan, dengan apa yang ada pada ini. Ini wanita jahat seperti ini. Wanita jahat. Gitu. Ini bukan wanita yang digambarkan di dalam Kidung Agung pasal yang ke-6. Jadi memang saya di dalam pujian ya itu bisa ada resiko seperti ini. Tetapi ya sudah bisa melihat mempelai laki-laki ini tetap bagaimanapun dia memuji. Gitu. Dia bukan menahan pujian karena dia takut nanti dia dimanipulasi, misalnya gitu ya. Saya nggak mau puji saya nggak mau puji. Nanti kalau saya puji dia sombong gitu misalnya. Padahal mungkin dia yang sempit hati gitu. Orang kadang-kadang bilang saya nggak suka puji orang karena nanti dia sombong gitu. Jadi kita nggak boleh memuji manusia. Kita hanya boleh memuji Tuhan saja gitu. Ya itu kelihatan seperti kayak dia memastikan supaya orang tetap rendah hati. Padahal kenyataannya mungkin dia yang sempit hatinya gitu, yang nggak pernah bisa puji orang lain. Alasannya supaya nggak membuat orang lain sombong. Padahal cuma menyatakan dia sendiri sempit hatinya gitu ya. Manusia itu rusaknya. Ini ya saya selalu ada alasan teologis untuk membenarkan keadaannya. Maksudnya begini kita juga bisa mengatakan seperti ini bagi mempelai laki-laki, dia juga bisa mengatakan saya nggak usah inilah ya, nggak usah memuji mempelai wanita, entah dipuji terus dia GR terus habis itu saya dijerat lagi, saya dimanipulasi, saya nggak mau
Saya harus tetap menyatakan my power sebagai laki-laki, masculinity gitu kan ya. Bagaimanapun saya yang laki, bukan yang perempuan gitu ya. Dia nggak boleh menjerat saya karena itu nggak ada pujian, zero pujian ya, nggak perlu ada pujian. Bukan demikian ya, saudara membaca di dalam Kidung Agung pasal yang ke-6 tetap ada pujian. And yet pujian memang ada resiko. Ya, ini sudah bukan bagian yang mempelai laki-laki lagi. Ini bagian mempelai perempuan. Bagaimana dia menanggapi pujian? Sombong ya, atau dia licik menggunakannya sebagai kekuatan untuk memanipulasi pasangannya, atau dia bersyukur kepada Tuhan? Ya, tergantung pilihannya. Ya. Silakan menempuh jalan bijaksana. Ini kita puisi, ini kita bijaksana. Perempuan yang bijaksana tahu ya bahwa jalan manipulatif itu jelas jalan yang tidak bijaksana. Itu jalan yang menuju kepada kebinasaan. Ayat yang ke-11 ya, 2 ayat lagi ya. Ke kebun kenari aku turun melihat kuntum-kuntum di lembah. Melihat apakah pohon anggur berkuncup dan pohon-pohon delima berbunga. Nah ini masuk kepada sebetulnya imagery yang sensual ya. Even highly sensual sebetulnya di dalam bagian ini. Kita sudah pernah bahas ya waktu bicara tentang kebun ya, bicara kebun itu sebetulnya bicara tentang ini ya, apa itu the female body sebetulnya gitu. Jadi ini strolling around ya, ini berjalan-jalan di kebun. Ini sebetulnya ini berjalan-jalannya ini strolling around ini ya, ini di tubuhnya wanita, whether ini real di dalam setelah pernikahan atau ini imajinasi dan sebagainya, itu urusan nggak terlalu penting ya. Maksudnya ini by the way kitab yang sangat banyak imajinasinya gitu ya, tapi strolling around the body of the lover, saya kutip ini ya, Richard Hess ya. Saudara melihat di dalam bagian ini ya ada motif kenari ya, walnut ya. Si Richard Hess bahkan dia menafsir bagian ini ya, simbol daripada walnut itu as a picture of the female vulva, bahkan dikatakan seperti itu ya. Walnut itu ada kemiripan ya dengan ini, dengan apa bagian yang di dalam ini apa organ perempuan itu gitu. So highly sensual sebetulnya ya. Ini bahkan lebih daripada bibir ya, gitu, lebih lagi kuat daripada bibir. Jadi ada waktu di mana nggak menggunakan sensual imagery, ada waktu di mana menggunakan sensual yang sangat sensual ya, alat kelamin sekalipun gitu, tapi tetap pakai kenari, pakai walnut gitu ya, nggak direct bicaranya, tapi bicara tentang walnut gitu. How beautiful ya, gambaran seperti ini ya. Saudara nggak bisa menuduh ini kitab terus kemudian jadi pornografik loh. Ini bukan, ini bukan pornografik, bukan. Dia bilang kenari kok di sini. Dia bilang tentang walnut ya. Di dalam kekuatan imajinasi seperti itu ya. Nah, inilah apa kitab Kidung Agung ya, kalau sudah baca gitu. Dan saudara membaca di sini kalau di dalam bahasa bahasa Indonesia juga tercermin di sini ya, pohon-pohon delima ya, ini plural ya, pomegranates ya. Tadi sebetulnya juga ada delima, tapi pomegranate singular, di sini pomegranates ya, plural. Ini berarti gambaran tentang fruitfulness ya, tentang fertilitas ya, tentang kesuburan itu very strong di sini ya, sampai nggak cukup pakai singular, mesti pakai plural ya, pomegranates, pohon delima. Kita sudah pernah bahas ya, ini apa pohon kita sudah pernah bahas tentang delima itu bijinya banyak gitu, dengan seed yang banyak itu. Nah di situ seringkali dipakai di dalam ancient Near East itu sebagai simbol dari apa ini namanya kesuburan ya, fertilitas, fruitfulness dan sebagainya, itu pakai pomegranate. Saudara kalau melihat lukisan-lukisan highly symbolical ya, ini di lukisan-lukisan barok gitu ya, misalnya, khususnya di dalam zaman barok gitu ya, itu kadang-kadang bisa muncul ada pomegranates ya, itu semua ada artinya ya. Itu symbolical painting itu ada artinya gitu. Nah, di sini di dalam kitab puisi ini dipakai ini pomegranates ya, untuk menyatakan ini very strong image fruitfulness atau fertilitas ya. Perhaps ya, selain bicara tentang fruitfulness di dalam pengertian keturunan, tapi juga ini ya, bicara tentang sukacita cinta ya, sukacita ini kulminasi klimaks yang didapat di dalam sukacita, di dalam sexual intercourse itu ya, di dalam pernikahan tentunya gitu. Ya, itu yang juga dirayakan di dalam bagian ini. Lalu terakhir ya, ayat yang ke-12. Tak sadar diri aku, atau dalam bahasa Inggris I did not realize, tak sadar diri aku.
kerinduanku menempatkan aku di atas kereta orang bangsawan. My desire set me in chariotry with a prince. Chariotry kalau di dalam bahasa Indonesia pakai kereta orang bangsawan. Nah, ini nuansanya itu militer saya di sini sekarang ya. Jadi chariot ini ya. Chariot ini adalah apa ya? Dipakai untuk perang sebetulnya gitu. Ini bukan apa ya? Bukan kereta plesir, bukan gitu. Ini bukan kereta pesiar ya, bukan gitu. Ini kereta untuk perang gitu. Kenapa ya kok tiba-tiba ini ya masuk ke dalam gambaran perang seperti ini ya. Mulai gambaran weapon senjata keluar gitu ya. Apa yang mau dikatakan di dalam bagian ini saya? Cinta itu saya itu ada aspek adventure ya, in the very exciting saya adventure ya. Tapi juga ada danger. Ada danger. Di dalam hubungan cinta ya, di dalam hubungan cinta apapun ya. Itu ada excitement, ada adventure, ya, ada yang sangat menarik, tapi juga saudara jangan nggak memperhitungkan ini ya, ada resikonya, ada danger. Makanya di sini bicara tentang chariotry. Ada fantasi, imajinasi tentang ini akan menjadi satu apa ya pengalaman yang menarik gitu ya, yang baru mungkin ya, wah diletakkan di kereta bangsawan. Gitu. Tapi juga ini ada ancaman sebetulnya gitu. Ini gambaran ya saya kalau gambaran chariot ya sama gambaran garden di sana ini lumayan kontras. Garden itu peaceful, nggak bakal ada perang gitu kan ya. Tubuh wanita yang menggambarkan tubuh wanita ya baik-baik saja gitu ya, dinikmati saja ini garden gitu, sesuatu yang apa ya ini ideal ya, sesuatu yang peaceful, sesuatu yang saudara bisa relax di sana gitu ya. Tapi chariot itu image-nya lain saya. Dari dalam cinta ini urusannya bukan cuma dengan garden. Bukan cuma dengan peaceful garden gitu ya, gambaran apa itu honeymoon gitu. Tapi akan ada kesulitan-kesulitan, ada bahaya bahkan gitu. Ada danger ya. Ada peperangan yang harus dihadapi gitu. Demikian juga saya kalau kita boleh menafsir ini secara apa ya? Kristologis ya, maksudnya terang perjanjian baru. Cinta ya, cinta Kristus kepada jemaatnya. Cinta Kristus kepada jemaatnya ya, itu hubungan yang sangat excited ya. Ada adventure, definitely adventure itu. Yesus itu logos, sang logos itu menjadi manusia itu adventurous banget, cuy, adventurous. Sebelumnya nggak ada itu cerita itu kan, tapi sekarang ada inkarnasi. Pribadi kedua, Allah yang tinggal, yang bersama, berkemah di tengah-tengah umatnya. Tapi saudara juga bisa melihat kan danger-nya itu. Dia mati di atas kayu salib. Dia mengalami peperangan itu, dia hancur. Karena apa sih? Karena cinta. Cinta itu bukan cuma bicara tentang garden, yaitu makan bareng, ya, table fellowship, ya, pesta, ya itu juga cinta betul sih, itu termasuk di dalamnya, tentu saja gitu ya. Tapi juga cinta itu bicara tentang pengorbanan bahkan sampai mati ya, seperti Kristus yang tersalib. Itulah cinta, dan saudara dan saya dipanggil ya untuk mengikuti kisah cinta ini. Cinta bukan cinta yang di dalam batasan romantisisme itu ya, apa ini sensualisme apa. Ini cinta yang ada aspek romantiknya betul, ada aspek adventure, bener. Memang ada aspek daya tariknya, excitement, bener sih. Wah ini asik loh ya, betul. Memang ada keasikan nih. Tapi jangan lupa ya, saya ada kedahsyatan juga, bukan cantik saja, tapi juga dahsyat, terrible ya. Ada aspek terribilis, ada aspek yang menakutkan di dalam cinta. Makanya waktu kita menikah, kita perlu iman. Sebagus-bagusnya kita menghitung, gitu, sebagus-bagusnya kalkulasi kita tetap akan ada aspek yang kita nggak bisa certain gitu. Ini ada aspek yang menakutkan tetap gitu. Karena ini adventure, di dalam adventure ya selalu ada, di dalamnya itu ada dangers gitu. Tapi jangan play safe, jangan nggak mau danger sama sekali ya, nggak fun ya. Hidup yang ketebak sama sekali gitu, yang nggak ada bahayanya sama sekali gitu ya, itu nggak layak disebut adventure ya saudara. Kalau saudara sudah ketahuan banget habis ini bakal ini terus ini bakal itu, nah ini lagi saya sudah tahu menghadapinya seperti ini, gampang langsung bisa diselesaikan. So ini akan kesulitan, ini yang 3 tahun lalu gitu misalnya, lalu kita bisa menghadapinya, ini bosan saya itu kayak begitu, bosan gitu ya. Justru menarik itu karena ada aspek ini juga di dalam adventure, ada dangers ya. Tapi again, saya mesti hati-hati di sini ya.
Sudah juga perlu hati-hati, jangan glorifying dangers ya, bukan. Ini bukan tujuannya, bukan gitu. Kita bukan sedang sakit jiwa ya kalau saudara mencintai bahaya itu. Bahaya kok dicintai itu sakit sudah namanya gitu. Bukan itu poin saya, tapi memberanikan diri ya. Waktu masuk di dalam hubungan cinta, itu di dalamnya juga ada kebayaan-kebayaan, ada peperangan, ada chariot. Sekali lagi ya, saya baca ya. Ayat yang ke-12. Tak sadar diri aku. I did not realize. Ini juga penting ya. I did not realize. Not realizing, tapi itu dibawa oleh desire-nya. Indah sekali ya saya puisi seperti ini. Ini bukan apa ya? Bukan perempuan yang nekat gitu ya maksudnya. Ayo bawa saya ke kereta perang gitu. Ayo kita perang gitu misalnya. Bukan, itu mah terlalu maco kayaknya gitu ya, saya terlalu maco gitu, menakutkan kayaknya gitu. Mana Goliat nah gitu ya, saya hadapin lu di belakang saja, saya akan tempeleng itu Goliat. Bukan sih, bukan itu maksudnya gitu ya. Bukan gambaran ultra machismo kayak begini terus kemudian di dalam diri perempuan lagi ya. Menakutkan sekali gitu. Tapi dia did not realize, I did not realize my desire set me in chariot tree with a prince ya. Tak sadar diri aku, kerinduanku menempatkan aku di atas kereta orang bangsawan. Ya, ini bukan sengaja, saya mau menantang atau mau pada dasarnya memang suka konflik, suka perang gitu ya. Bukan. I did not realize. Ya, I did not realize. Saya tidak sadar, tapi desire of love maksudnya. Hasrat cinta itu membawa kita ke sana gitu. Saudara jangan baca ini negatif, berarti dia nggak kalkulatif dong. Saking intoxicated sampai akhirnya nggak melihat tiba-tiba kebawa ke dalam bahaya dia nggak sadar. Oh enggak, ini gambarnya tetap positif kok. Di chariot ini tetap gambarannya positif gitu. Jadi maksudnya apa sih? Maksudnya paling nggak dari bagian ini kita tahu dengan adanya kalimat I did not realize ya. Ini bukan dengan sengaja mau menantang bahaya, bukan cari-cari masalah, bukan gitu. Tapi love desire ya, desire of love itu akan membawa saudara dan saya ke kereta perang ini gitu. Mau nggak mau lah istilahnya gitu ya. Mau nggak mau. Ada aspek perang, ada aspek bahaya di dalamnya gitu. Kiranya Tuhan memberikan kepada kita kekuatan, memberikan kepada kita bijaksana, memberikan kepada kita juga cintanya, sehingga kita bisa terus di dalam kehidupan ini memperdalam kisah cinta kita kepada Tuhan, tapi juga kepada sesama. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk apa yang sudah kami renungkan, Tuhan hidupkan di dalam kehidupan kami, dalam kehidupan jemaat-Mu. Kami bersyukur untuk Tuhan yang mencintai kami dengan cinta yang begitu besar. Engkau sendiri juga datang meresikokan dirimu sampai mati di atas kayu salib karena Engkau sungguh mengasihi kami. Kami bersyukur Tuhan untuk cinta-Mu yang bukan hanya membawa kami untuk melihat keindahan-Mu, tapi juga kedahsyatan-Mu, dan kami berdoa supaya kami pun di dalam kehidupan kami juga boleh berjalan di dalam kekuatan cinta Tuhan. Sekali lagi, Engkau menguduskan dan memberkati jemaat-Mu. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin.